Kita mulai dari yang bikin mual sampai muntah di tempat. Nomor 8, Suara Hati Istri, Zahra. Sinetron ini sempat tayang di Indosiar sekitar pertengahan tahun 2021 lalu. Baru sebentar tayang, sinetron ini langsung memicu kontroversi besar-besaran di media sosial dan mendapat kecaman dari masyarakat luas. Hal itu terjadi karena jalan cerita dan pemilihan pemainnya yang dinilai sangat bermasalah oleh penonton. Penyebab utama yang membuat sinetron ini terasa sangat menjijikkan adalah keputusan tim produksi yang memakai aktris berusia 15 tahun untuk memerankan tokoh Zahra. Di dalam ceritanya, Zahra merupakan istri ketiga dari seorang pria dewasa. Sinetron ini dianggap menormalisasi pernikahan anak di bawah umur demi sebuah rating televisi. Bagian yang paling bikin mual dan risih untuk dilihat adalah adegan-adegan intim di atas ranjang antara pria dewasa tersebut dengan si aktris remaja. Penonton merasa sangat jijik melihat ekspresi dan interaksi romantis yang dipakan itu. Karena gelombang protes yang sangat besar, sinetron ini akhirnya dihentikan penayangannya oleh pihak KPI. Nomor 7, Azab. Sinetron ini mulai booming dan menghiasi layar kaca Indosiar sekitar tahun 2018 lalu. Hampir setiap hari penonton disuguhkan dengan berbagai judul cerita yang berbeda, namun punya formula sama. Sinetron ini langsung jadi omongan di mana-mana karena jalan ceritanya yang makin lama makin di luar nalar. Hal yang bikin sinetron ini terasa menjijikkan dan bikin mual adalah penggambaran instan soal balasan dosa manusia yang kelewat. Alurnya selalu menceritakan orang jahat yang meninggal, lalu jenazahnya kena berbagai nasib sial yang tidak masuk akal. Keanehan inilah yang bikin penonton merasa risih sekaligus heran saat melihatnya. Bagian yang paling bikin perut mual adalah efek visual atau CGI pas-pasan yang dipakai buat nunjukin azab tersebut. Penonton harus melihat adegan seperti jenazah mandor yang terlempar masuk ke mesin pengaduk semen, keranda terbang yang tersambar petir, sampai kuburan yang mendadak keluar semburan lumpur atau api tiruan. Semua visual yang dipaksakan itu bukannya bikin insaf, tapi malah bikin penontonnya pusing dan mual sendiri. Dan buat kalian yang pengen buat video ala singkat cerita, kita udah bongkar caranya di sini. Klik link di deskripsi karena kita buka aksesnya minggu depan. Nomor 6, Ganteng-Ganteng Serigala. Sinetron ini pertama kali tayang di SCTV sekitar pertengahan tahun 2014 lalu dan sempat jadi tontonan yang digandrungi anak muda. Ceritanya berfokus pada perseteruan antara bangsa vampir dan bangsa serigala di lingkungan sekolah. Meskipun sempat populer banget, sinetron ini lama-kelamaan bikin penontonnya jengah karena kualitasnya yang makin merosot. Alasan utama yang bikin sinetron ini masuk daftar menjijikan adalah efek visualnya yang maksa banget buat ukuran cerita fantasi. Setiap kali ada adegan berantem atau transformasi, penonton disuguhkan dengan kualitas gambar yang sangat buruk. Alur ceritanya juga makin ngalor ngidul nggak jelas dengan dialog romantis yang kelewat lebay dan bikin merinding saking malunya. Bagian yang paling bikin mual dan pusing adalah teknik editingnya yang suka ngezoom muka pemainnya secara maju mundur berulang kali dalam waktu cepat. Efek kamera yang muter-muter itu makin parah saat ditambahin visual serigala jadi-jadian yang mukanya kelihatan kayak tempelan aplikasi HP jadul. Kombinasi antara editing kamera yang bikin mabuk darat dan CGI serigala yang kaku itu bener-bener sukses bikin perut mulas buat nonton berlama-lama. Nomor 5, Manusia Harimau. Sinetron ini tayang di M1TV sekitar akhir tahun 2014 lalu. Nggak lama setelah tren sinetron manusia jadi-jadian lagi rame-ramenya di televisi Indonesia. Ceritanya berfokus pada kehidupan anak SMA yang mendadak punya kekuatan super dan bisa berubah jadi harimau karena faktor keturunan. Sinetron ini berusaha keras menyajikan aksi fantasi yang seru, tapi hasilnya malah bikin penonton geleng-geleng kepala. Hal yang bikin sinetron ini terasa menjijikkan dan bikin risih adalah kualitas produksinya yang bener-bener dipaksain buat kejar tayang. Alih-alih kelihatan keren kayak film fiksi ilmiah, sinetron ini justru kelihatan kayak tontonan komedi yang gagal. Cerita cintanya yang lebay dipadukan sama efek tarung yang kaku, bener-bener bikin penonton ngerasa nggak nyaman buat mantengin layarnya. Bagian yang paling sukses bikin mual adalah adegan transisi pas si pemeran utama berubah dari manusia biasa jadi harimau. Penonton dipaksa ngelihat efek CGI harimau yang car banget. Saking kasarnya, muka harimau itu kelihatan kayak topeng mainan anak-anak yang ditempel asal-asalan di kepala pemainnya. Visual harimau jadi-jadian yang matanya menyala terang tapi gerakannya patah-pat itu benar-benar bikin pusing dan mules pas ngelihatnya. Jangan lupa subscribe dan follow Singkat Cerita agar kita jadi channel edukasi pertama di dunia yang mencapai 10 juta follower dan subscriber di 3 platform pada tahun 2027. Nomor 4, 7 Manusia Harimau. Sinetron ini mulai tayang di RCTI sekitar akhir tahun 2014 lalu, hampir barengan sama tren sinetron manusia hewan lainnya yang lagi menjamur. Ceritanya diangkat dari novel lama tentang sebuah desa terpencil yang beberapa warganya punya ilmu bisa berubah jadi harimau jadian. Sinetron ini bertahan cukup lama di TV, tapi kualitasnya makin hari makin bikin penontonnya geleng-geleng kepala. Hal yang bikin sinetron ini terasa menjijikan dan bikin risih sebenarnya mirip sama Masalah Saudaranya, yaitu maksa banget bikin cerita fantasi tapi modalnya pas-pasan. Alur ceritanya yang muter-muter di situ
situ-situ aja dipenuhi adegan berantem yang gak kelar-kelar. Penonton lama-kelamaan ngerasa mual karena setiap episodenya cuma berisi teriakan lebay dan efek pukulan yang kedengeran berisik banget. Bagian yang paling bener-bener bikin mual adalah visualisasi siluman harimaunya yang kelihatan sangat amat kasar. Pas karakternya berubah, komputer grafis yang dipakai buat nampilin bulu-bulu dan muka harimaunya itu kelihatan kayak gambar tempel 2 dimensi yang gak menyatu sama badannya. Melihat macan jadi-jadian berantem dengan gerakan yang kaku dan patah-patah itu, sukses bikin mata penonton pusing dan perut mules saking jeleknya efek visual tersebut. Nomor 3, Anak Jalanan. Sinetron ini pertama kali tayang di RCTI sekitar akhir tahun 2015 lalu dan langsung dapat rating yang gede banget di kalangan remaja. Ceritanya ngangkat kehidupan anak muda yang hobi balapan motor, lengkap sama bumbu drama percintaan dan konflik antar geng motor di jalanan. Walaupun populer dan digilai banyak fans, sinetron ini dapat kecaman keras karena dianggap bawa pengaruh yang buruk banget. Hal yang bikin sinetron ini terasa menjijikan secara moral adalah penggambaran anak sekolahan yang kerjaannya cuma berantem, ugal-ugalan, dan pacaran kelewat batas. Sinetron ini dinilai normalisasi budaya kekerasan dan kenakalan remaja demi sebuah tontonan hiburan. Penonton yang waras ngerasa risih karena cerita di dalamnya malah bikin anak-anak zaman itu jadi suka meniru aksi tawuran dan balap liar di dunia nyata. Bagian yang paling bikin mual dan pusing buat dilihat adalah adegan-adegan berantemnya yang lebay, tapi koreografinya kaku banget. Belum lagi drama percintaannya yang penuh dialog romantis picisan yang malah kelihatan cringe abis pas diomongin sama anak-anak berseragam sekolah. Kombinasi antara aksi sok jagoan yang ngerusak moral anak muda dan akting nangis-nangis yang dipaksakan itu benar-benar bikin perut mules pas nontonnya. Nomor 2, Emak Ijah Pengen ke Mekah. Sinetron ini mulai tayang di SCTV sekitar pertengahan tahun 2013 lalu dan punya jumlah episode yang sangat panjang sampai bertahun-tahun. Awalnya ceritanya lumayan menyentuh tentang perjuangan seorang ibu yang ingin pergi haji, tapi lama-kelamaan alurnya malah melenceng jauh jadi cerita komedi absurd yang gak jelas juntrungannya. Penonton yang awalnya simpati, lama-kelamaan jadi ngerasa enek karena ceritanya makin dipanjang-panjangin demi kejar tayang. Hal yang bikin sinetron ini terasa menjijikan dan bikin mual adalah kemunculan karakter siluman aneh yang dipaksakan masuk ke dalam cerita religinya. Alur ceritanya jadi nggak karuan karena mencampurkan urusan ibadah sama konflik fiksi yang kelewat bodoh. Penonton ngerasa risih karena tontonan yang tadinya punya pesan moral bagus malah berubah jadi sirkus komedi yang isinya cuma teriakan-teriakan berisik dan akting lebay. Bagian yang paling sukses bikin perut mulas adalah adegan yang nampilin karakter bernama Ocit pas lagi berubah jadi sosok Akmal atau manusia setengah hewan dengan efek CGI yang hancur banget. Penonton dipaksa ngelihat visual karakter terbang atau mengeluarkan jurus sihir dengan grafis komputer yang tingkat kerapiannya setara gambar editan anak SD. Kombinasi antara lelucon garing yang diulang-ulang ratusan kali dan efek visual yang bikin sakit mata itu benar-benar sukses bikin penontonnya pusing dan mual sendiri. Nomor 1, Raden Kian Santang. Sinetron ini pertama kali tayang di MNJTV sekitar tahun 2012 lalu dan saking laku kerasnya, episodenya sampai ribuan, bahkan sempat dibikin beberapa sequel atau versi barunya sampai tahun-tahun berikutnya. Ceritanya berlatar belakang sejarah fiksi kerajaan Pajajaran yang dipenuhi unsur kesaktian dan supranatural. Meskipun punya basis penggemar yang loyal, sinetron kolosal ini lama-kelamaan makin bikin penonton umum ngerasa enek karena ceritanya yang gak tamat-tamat dan kualitasnya yang makin merosot tajam. Hal yang bikin sinetron ini terasa menjijikkan dan bikin mual adalah pemaksaan efek visual fantasi tingkat tinggi yang nggak diimbangi sama teknologi yang mumpuni. Alur ceritanya makin lama makin melantur jauh dari sejarah aslinya, sampai memunculkan karakter-karakter siluman, alien, atau monster aneh yang nggak nyambung sama sekali. Penonton ngerasa risih karena tontonan bertema kerajaan ini malah berubah jadi ajang pamer efek komputer murahan yang bikin pusing buat dilihat. Bagian yang paling sukses bikin perut mules adalah adegan-adegan tarung yang dipenuhi jurus-jurus sihir fiksi dengan efek CGI yang kasar banget. Penonton harus menyaksikan karakter yang terbang di awan, naga tiruan yang bentuknya mirip balon mainan, sampai ledakan warna-warni yang kelihatan banget cuma tempelan aplikasi editing komputer standar. Visualisasi jurus sakti yang menyala-nyala tapi pecah dan berantakan itu, dipadukan sama akting melotot yang lebay, bener-bener sukses bikin mata penonton lelah dan mual sendiri, saking anehnya kualitas grafis yang disajikan.